Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak. Siang Pak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita, yaitu presentasi tentang pelatihan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, sebaiknya kita mengadakan ice breaking dulu. Mari sama-sama ikutkan Ibu ya. Saya buat seperti tangannya, ikut Ibu. Ke depan stretching, dorong ke depan. Nggak kelihatan Bapak. Naik. Iya. Udah. Dorong ke atas kepala terus lurus tangannya. Ke samping kiri. Tahan. Ke samping kanan. Oke, kita tepuk tangan. Tepuk tangan, Bu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang saya bawakan pada kesempatan ini yaitu pendidikan yang memerdekakan. Kesepakatan kita Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan materi kita, yang pertama, selama proses kegiatan IHT berlangsung, peserta mengaktifkan kamera. Yang kedua, dilarang berbicara ketika fasilitator atau salah satu sedang berbicara. Yang ketiga, turut aktif di dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Lanjut. Pendidikan yang memerdekakan. Untuk mengawali pendalaman ini, marilah kita saksikan sebuah video yang mengenai pendidikan di zaman kolonial terlebih dahulu. Next. Udah. Terpental. Maaf ya Pak Roklan, tadi saya terpental. Tujuan pembelajaran.
Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi kita sudah menonton video itu, sekarang kita lanjutkan, yaitu apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Silakan Bapak Ibu, saya sampaikan dulu pertanyaan kepada Bapak Ibu, apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Silakan Bapak Ibu. Kalau dari saya Pak, zaman kolonial itu kita masih ada dijajah, kalau nggak salah Bapak. Kalau sekarang ini, zaman sekarang pendidikannya itu kita seperti Merdeka Belajar, ada program pelajar Pancasila gitu, lebih kurang Bapak. Oke. Ibu yang lain? Bu Eni? Mungkin tambahan dari saya, kalau di zaman kolonial dulu itu lebih dominankan untuk bisa dibilang pejabat-pejabat mungkin ya Pak. Tapi kalau zaman sekarang itu bisa dibuka secara umum, baik itu yang pejabat maupun yang masyarakat luas gitu. Mungkin itu aja Pak. Bu Susi? Kalau zaman penjajahan Belanda itu bisa kita lihat sampai sekarang itu di tempat kami di Bakri itu masih ada peninggalan zaman kolonial Belanda itu, rumah-rumah penduduk dicat pakai hitam. Maksudnya supaya pemikiran bangsa Indonesia itu supaya tidak berkembang, dia asik di rumah aja tidur. Kalau zaman sekarang kan anak-anak kita berkembang sesuai dengan bakatnya, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Pak Roklan. Terima kasih Bu Susi, jawabannya semua benar. Tapi baik Bapak Ibu, saya simpulkan persamaannya pendidikan pada zaman kolonial dengan masa sekarang adalah terdapat pada jenjang pendidikan dari dasar hingga ke sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah pendidikan pada zaman kolonial memiliki sistem kasta, golongan, pribumi, bangsa Belanda, dan etnis Tionghoa. Sedangkan zaman sekarang tidak terdapat penggolongan, tidak ada perbedaan, sama semuanya. Seperti itu pendapat dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Ajas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, arti dan maksud pendidikan pada bagian A, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. B, maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2, hanya tuntunan hidup. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodrat sendiri. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. 3, perlukah pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja, di dalam hidup tumbuhnya anak-anak
tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak itu tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapat tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. 4. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. 5. Tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Menurut konversentif teori, watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dinamakan bagian yang intelijen, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan kaitannya tidak dapat berubah lagi selama hidup. 6. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Adapun Profesor Sparnger membagi budi pekerti menjadi 6 jenis, yakni berdasar pada hasrat orang-orang pada kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan atau faedah, pengetahuan atau kenyataan, menolong, mendermakan atau mengabdi. 8. Naluri pendidikan. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri atau insting itu disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok, yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang kembali kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan usul dan saran atau pertanyaan. Dari saya udah pas, Pak. Boleh bertanya. Silakan, Bu. Pak, boleh lihat slide yang tentang tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Slide yang tadi boleh dilihat, Pak, sebentar. Iya, Bu ya. Ini. Nah, di situ kan ada Bapak buat menurut konferensi apa tuh sih? Watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama dinamakan bagian yang intelijen, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Nah, yang mau saya pertanyakan, bagaimana contoh yang Bapak maksud itu? Apa contoh yang seperti Bapak Ini maksud? ya, panggilkan si Amel kok ini this meeting has been. Coba ulangi, Bu En, kurang agak terganggu di sini, mau hujan di sini, Bu En. Ya, pertanyaan saya di situ kan ada watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Nah, saya pengen tahu apa sih contoh dari tabiat tersebut tadi, watak manusia itu tadi yang saya bacakan. Contohnya seperti apa? Yang disebut intelligible dapat berubah karena pengaruh. Contoh dari intelligible tadi tuh, ya mungkin sih. Contoh dari itu tadi. Oke, Bu En. Yang disebut intelligible yang dapat berubah karena pengaruh, misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, makasih Bu En. Pak Roklan. Ya, Bu Sus. Iya, apa maksud daripada Teguh Handayani Ki Hajar Dewantara itu? Coba ulangi, Bu Sus.
Maksud daripada Tuturi Handayani. Handayani. Tuturi Handayani. Ya. Ini kok Jangan nanti kita bilang Oh, iya. keluar dia. Mendorong dari belakang. Tuturi Handayani artinya mendorong dari belakang, Bu. Artinya ya. Makasih Pak Roklan. Iya. Ada lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak, Pas, Pak, Pak. pas. mungkin. Sudah Pak, sudah pas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, teman satu kelompok, itu di kelompok 4. Karena materi kita sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.